Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Marcelina, NPM 200402080012. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran BSI abad 21. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama adalah konsep minat belajar. Yang kedua adalah macam-macam dan ciri minat. Yang ketiga adalah pengaruh minat terhadap kegiatan belajar siswa. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep minat belajar. Yang pertama adalah minat. Minat dalam Kamus Bahasa Indonesia itu memiliki makna kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Secara sederhana, minat interest berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Tohirin menyatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan-kegiatan. Sedangkan menurut Crow mengatakan bahwa minat berhubungan dengan daya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang lain, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Nah, jadi yang kedua adalah pengertian belajar. Nah, secara psikologis, belajar itu merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, belajar itu suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan. Kemudian, pengertian dari minat belajar siswa itu berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Reber, dikutip dari Muhibid Syah, dalam bukunya Psikologi Pendidikan mengatakan bahwa minat tidak termasuk istilah populer dalam psikologi karena kebergantungannya yang banyak pada faktor-faktor internal. Jadi, minat belajar adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, mengagumi, atau memiliki sesuatu. Di samping itu, minat belajar itu merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat itu tidak timbul sendirian, tetapi ada unsur kebutuhan, misalnya minat dalam pembelajaran atau yang lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang materi macam-macam dan ciri-ciri minat. Yang pertama adalah macam-macam minat. Macam-macam minat itu ada 3. Yang pertama, minat berdasarkan timbulnya. Yang kedua, minat berdasarkan arahnya. Yang ketiga adalah minat berdasarkan cara mengungkapkannya. Yang pertama, minat berdasarkan timbulnya. Menurut Akas Asari, membagi minat berdasarkan timbulnya ke dalam 2 bagian, yaitu minat primitif, yaitu suatu dorongan dari dalam manusia yang berkisar pada rasa senang, makan, dan kebebasan beraktivitas. Yang kedua, minat kultural, yaitu suatu dorongan yang timbul dari dalam diri manusia yang meliputi pemenuhan kepuasan yang lebih tinggi lagi yang hanya bisa mencapai melalui belajar. Yang kedua, minat belajar berdasarkan arahnya. Menurut Saleh 2004, menurut arahnya diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang satu, minat intrinsik, yaitu minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Minat ini jauh lebih mendasar dan asli. Misalnya seseorang yang belajar karena senang membaca dan suka pada ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, orang tersebut belajar bukan karena ingin mendapat pujian dan lain-lain. Yang kedua, minat intrinsik, yaitu minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan. Apabila tujuan sudah tercapai, besar kemungkinan minat itu hilang. Seseorang yang rajin belajar dengan tujuan menjadi juara atau lulus ujian itu, misalnya minatnya akan menurun setelah tujuan tersebut itu biasanya berhasil diraih.
Yang ketiga, minat berdasarkan cara mengungkapkannya, yaitu dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah expressed interest, yaitu minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subjek untuk menyatakan atau menuliskan kegiatan-kegiatan baik yang berupa tugas, yang disenangi maupun yang tidak dimiliki dari jawaban yang diketahui. Yang kedua, manifest interest, yaitu minat yang diungkapkan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan mengobservasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh subjek atau dengan mengetahui hobinya. Yang ketiga adalah test interest, yaitu minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif yang diberikan. Jadi nilai yang tinggi pada suatu objek atau masalah biasanya itu menunjukkan minat yang tinggi pula terhadap masalah tersebut. Yang keempat adalah introvert interest, yaitu minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah distandarisasikan yang biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada subjek. Apakah ia senang atau tidak terhadap sejumlah aktivitas atau objek yang dinyatakan. Selanjutnya adalah ciri-ciri minat. Ciri-ciri minat itu terdiri atas 7. Yang pertama, minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental, yang artinya minat di semua bidang itu bisa berubah selama terjadi perubahan fisik dan mental, misalnya perubahan minat dalam hubungan dengan perubahan usia. Yang kedua, minat tergantung pada kegiatan belajar. Kesiapan belajar itu merupakan salah satu penyebab meningkatnya minat seseorang. Yang ketiga, minat tergantung pada kesempatan belajar. Kesempatan belajar itu merupakan faktor yang sangat berharga, sebab tidak semua orang itu bisa menikmatinya. Yang keempat, perkembangan minat yang mungkin terbatas. Jadi, pada keterbatasan ini mungkin dikarenakan fisik atau yang tidak memungkinkan, sehingga minat tersebut itu tidak terbatas. Yang kelima, minat dipengaruhi budaya. Budaya itu sangat mempengaruhi, sebab jika budaya sudah mulai luntur itu, mungkin minat yang ikut itu akan luntur juga. Yang keenam, minat berbobot emosional. Minat yang berhubungan dengan perasaan, maksudnya bila suatu objek dihayati sebagai sesuatu yang sangat berharga, maka akan timbul perasaan senang yang akhirnya itu bisa diminatinya. Kemudian yang ketujuh, minat berbobot egosentris, yaitu di mana jika seseorang senang terhadap sesuatu, maka akan timbul hasrat itu sesuatu yang ingin memilikinya. Jadi itulah 7 ciri-ciri dari minat. Yang terakhir adalah pengaruh minat terhadap kegiatan belajar siswa, di mana yang pertama itu adalah motivasi, di mana motivasi tersebut itu, motivasi belajar memiliki peranan yang sangat menentukan dan mendorong siswa untuk belajar dengan penuh perhatian dan konsentrasi dalam menerima pembelajaran, sehingga tercapai tujuan yang diharapkan oleh siswa, yaitu hasil belajarnya itu ditunjukkan dengan prestasi. Yang kedua adalah sikap. Nah, apabila sikap yang ditunjukkan oleh siswa itu adalah sikap yang positif, maka itu adalah awal yang baik bagi seorang siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sikap siswa itu akan berwujud dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka terhadap hal-hal tersebut. Sikap seperti itu berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dari pengertian di atas tersebut, sikap siswa itu dalam proses pembelajaran sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, terutama sikap yang positif. Dengan sikap yang positif itu, siswa dalam proses pembelajaran akan mudah dan senang dalam mengikuti pembelajaran, serta setuju dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan guru.
jika siswa dalam proses pembelajaran bidang studi-studi atau mata pelajaran yang lain. Yang ketiga adalah kebiasaan belajar. Menurut Jali, kebiasaan belajar itu dapat diartikan sebagai cara atau teknik yang menetap pada diri siswa pada waktu siswa itu menerima pembelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, atau pengaturan waktu yang menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Jadi menurut Anur Rahman, kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama, sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar. Kemudian, Slameto juga mengemukakan kebiasaan belajar itu diperoleh dengan cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuan belajar. Lebih lanjut, Slameto itu menyebutkan kebiasaan belajar yang mempengaruhi belajar antara lain pembuatan jadwal dan tingkah laku yang dilakukan oleh siswa secara teratur dan berulang-ulang dalam kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah konsep diri, di mana konsep diri itu merupakan kemandirian belajar yang merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu proses pembelajaran. Menurut Fatihah 2016, kemandirian belajar siswa itu diperlukan agar mereka itu mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya. Selain itu, dalam pengembangan kemampuan belajar dan kemauan sendiri, sikap-sikap tersebut itu perlu dimiliki oleh siswa sebagai peserta didik, karena hal tersebut itu merupakan ciri dari kedewasaan orang terpelajar, sehingga dapat dikatakan bahwa kemandirian belajar itu merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas belajar dengan penuh keyakinan dan sikap tanggung jawab atas tindakannya. Lah, sikap-sikap tersebut itu perlu dimiliki oleh siswa sebagai peserta didik, karena hal tersebut itu merupakan dari ciri dari kedewasaan dalam pembelajaran atau orang terpelajar. Sekian yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran ini. Jadi kesimpulannya adalah minat belajar merupakan kesadaran seseorang terhadap suatu objek, seseorang, suatu soal atau situasi tertentu yang mengandung sangkut paut dengan dirinya atau dipandang sebagai sesuatu yang sadar. Minat belajar mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap hasil belajar siswa. Bila ada salah kata atau tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.